Kopi boleh pahit, tapi hidup jangan pahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Sobat Waras dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya bisa menjumpai Anda semuanya. Bisa bertemu kembali di podcast Waras, Warung Anti Rasuah. Dan tempat ini adalah tempat kita ngobrol santai tentang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Dan episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sering didengar oleh pemerintah desa, tetapi belum semua masyarakat memahaminya, yaitu tentang evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, apakah evaluasi ini hanya sekedar memberi nilai? Apa manfaatnya bagi desa? Dan apa saja yang sering menjadi tantangan di lapangan? Baik, sebelum saya perkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini, saya akan sapa dulu Sobat Waras ada yang di sini ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya, sehat? Oke. Siap ya, kita bakal bersama melaju bareng di podcast Waras ini. Siap? Iya. Oke. Dan saya minta izin untuk membukanya dengan sebuah pantun. Minta cakepnya boleh ya? Boleh. Ya, baik. Minum kopi di pagi hari. Cakep. Ditemani pisang yang matang. Mantap. Mari dengarkan podcast ini Cakep. agar kinerja desa semakin gemilang. Terima kasih Sobat Waras yang ada di sini, ramai banget ya, dan kita bakal melaju bareng selama beberapa menit ke depan. Terima kasih untuk hadirnya, terima kasih Sobat Waras yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada. Langsung saja saya akan perkenalkan pada narasumber pada pagi hari ini. Beliau adalah seorang ketua ya dari evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa. Beliau adalah Bapak Maftuhi SH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Yana. Selamat pagi, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, siap ya kita bakal ngobrol Insya bareng Allah. selama beberapa menit ke depan Pak ya? Ya, siap. Baik. Dan Pak Maftuhi, Pak siapa nih saya panggil ya? Pak Maf apa Pak Tuhi? Tersiap monggo. Oh guys, Pak terserah monggo ya? Nggih, monggo. Baik Pak Maftuhi, sebelum lebih jauh ya, sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa itu? Baik Mbak Yana, sebelum saya jelaskan apa itu EKPPDes, mungkin perlu kami sampaikan dasar pelaksanaan EKPPDes ini. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 112 Ayat 1, kemudian PP 47 Tahun 2015, kemudian Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang laporan kepala desa, kemudian PP 12 tentang tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemudian ada Pergub 18 tahun 2023 tentang SOTK-nya Inspektorat dari Kabupaten Batang, kemudian yang terkait Pergub 36 tahun 2005 tentang pedoman EKPPDes. Nah, di Pergub 36 tahun 2025 yang dimaksud EKPPDes adalah proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja atas indikator kinerjanya. Kemudian bentuk EKPPDes itu ada dua. Yang pertama EKPPDes akhir tahun anggaran yang dilaksanakan paling lambat 5 bulan setelah LPPDes akhir tahun anggaran diterima oleh camat. Kemudian yang kedua adalah EKPPDes akhir masa jabatan yang dilaksanakan paling lambat 5 bulan setelah PPDes akhir masa jabatan diterima oleh camat. Kemudian apa sih tujuan dari EKPPDes? Ya? Yang pertama adalah untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Kemudian yang kedua, memberikan apresiasi bagi pemerintah desa maupun kepala desa yang telah menyampaikan LPPDes-nya. Kemudian yang ketiga, sebagai bahan penetapan peringkat kinerja kepala desa di tingkat kabupaten. Kemudian yang keempat, memberikan rekomendasi bagi kepala desa
serta untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa, dan yang terakhir sebagai masukan kepada Bupati untuk melakukan pembinaan lebih lanjut dalam rangka peningkatan kinerja kepala desa melalui program pengembangan kapasitas desa, program dan potensi desa yang perlu dikembangkan, serta hal-hal yang perlu disempurnakan. Sedangkan yang terakhir sasaran dari KPPDes, yang pertama adalah meningkatnya kepatuhan maupun ketaatan NSPK dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian yang kedua meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa, dan yang ketiga atau terakhir meningkatnya dampak pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mendorong terwujudnya desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Begitu Mbak Diana. Jadi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa itu biasa disebut dengan EKPPDes. Dan tadi ada 2 jenis Pak ya. Oke, terus Pak, untuk aspek Pak, apa saja sih aspek yang biasanya menjadi perhatian dalam evaluasi EKPPDes tersebut Pak? Baik, terima kasih Mbak Yana. Sebelumnya kami sampaikan dulu beberapa hal yang kita jadikan bahan pertimbangan ya, dalam menentukan aspek apa saja yang akan kita gunakan dalam EKPPDes. Yang pertama adalah terkait dengan kewenangan, tugas, dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang kepala desa. Kemudian pertimbangan yang kedua adalah capaian kinerja dari masing-masing bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang tercover di LPPDes akhir tahun anggaran. Kemudian pertimbangan yang ketiga adalah transparansi. Jadi sistem yang dibangun oleh desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu seperti apa. Kemudian inovasi. Yang terakhir adalah hubungan antar lembaga yang ada di desa ya. Kemudian aspek yang kita gunakan dalam EKPPDes ada 6 aspek. Yang pertama itu aspek laporan. Kemudian yang kedua adalah aspek kinerja. Di mana di aspek kinerja ini kita bagi menjadi 2, aspek administrasi umum, kemudian aspek kinerja urusan. Kemudian yang ketiga aspek pelayanan publik dan transparansi. Yang keempat aspek inovasi. Yang kelima aspek prestasi dan penghargaan. Dan yang keenam aspek kinerja lainnya. Setiap aspek memiliki unsur sendiri-sendiri Mbak Yana. Jadi ada 6 aspek dan unsurnya. Untuk aspek pelaporan itu ada 4 unsur Mbak Yana ya. Yang pertama adalah pemenuhan laporan, yang kedua sistematika laporan, yang ketiga substansi materi laporan, dan yang keempat penyampaian LPPDes. Kemudian di aspek yang kedua, aspek kinerja yang kita bagi menjadi 2, yaitu administrasi umum. Ini ada 5 unsur di aspek administrasi umum ini. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian terkait dengan sumber daya manusia, kemudian pengelolaan aset, kemudian pengawasan atau tindak lanjut, dan yang terakhir adalah keuangan desa. Tadi Pak Maftuhi sudah menjelaskan banyak banget tentang aspek, pengertian, kemudian juga ruang lingkup dan lain sebagainya. Haus nggak Pak? Bisa dikatakan haus. Oh, bisa dikatakan haus. Berarti agak-agak haus. Tapi kalau boleh saya tambahkan bisa nggak Pak? Boleh, tapi saya mau itu menawari minum dulu. Oh bisa. Apa? Kopi apa teh Pak? Teh aja. Apa susu Pak? Enggak, teh aja. Teh aja, oke. Mbak, minta tolong Mbak. Iya. Terima kasih. Nah, Mbaknya udah datang. Teh buat Pak Maftuhi. Iya. Terima kasih Mbak. Iya. Hanya manis ya Mbak ya? Iya dong. Iya, seperti Mbaknya ya. Oke. Terima kasih Mbak ya. Silakan Pak, diminum Pak. Ya, terima kasih. Monggo diminum dulu. Lebih enak kan Pak? Sekali. Oke, silakan dilanjut Pak. Oh ya, terkait dengan pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa atau EKPPDes ini dilakukan dengan menggunakan mekanisme Pak. Yang pertama yaitu menetapkan IKK untuk setiap aspek ruang lingkup EKPPDes. Kemudian mekanisme yang kedua adalah menetapkan bobot untuk setiap aspek
ruang lingkup EKPP-DES. Iya. Kemudian yang ketiga, menetapkan batas maksimal maksudnya batas maksimal yang didapat untuk setiap aspek ruang lingkup EKPP-DES dengan besaran sama seperti bobotnya. Iya. Kemudian yang keempat, memberikan penilaian untuk setiap IKK dengan memberikan skor mulai dari 0, 1, dan 2. Kemudian menjumlahkan skor yang didapat untuk setiap aspek yang dinilai. Selanjutnya menghitung capaian kinerja untuk setiap aspek ruang lingkup dengan cara jumlah skor yang didapat per aspek dibagi dengan jumlah skor maksimal yang didapat aspek tersebut dikalikan 100%. Kemudian yang terakhir, menjumlahkan capaian kinerja yang diperoleh dari masing-masing aspek. Kemudian bobot dari masing-masing aspek. Iya. Yang pertama, aspek laporan bobotnya itu 8%, aspek kinerja bobotnya 64%, Iya. Aspek pelayanan publik dan transparansi bobotnya 10%, kemudian aspek inovasi dan kreativitas bobotnya 2%, selanjutnya aspek prestasi dan penghargaan bobotnya 4%, dan yang terakhir aspek kenegarawanan bobotnya 12%, Iya. sehingga totalnya ada 100% dengan jumlah 50 IKK. Iya, wah, banyak banget. Kemudian ternyata, Pak. sebelum kita menetapkan indikatornya, Mbak Yana, gimana, Pak? ini terlebih dahulu sebaiknya kita konsultasikan dulu dengan beberapa pihak yang terkait dengan kegiatan EKPP-DES ini, termasuk dengan Permades, Iya. kemudian dengan pihak kecamatan, Iya. pemerintahan desa maupun pendamping Iya. desa. Ini gunanya biar kita memberikan kesempatan kepada mereka, apakah indikator yang kita tawarkan ini sudah Sesuai apa cukup belum? atau sempurna atau bahkan perlu ditambah atau Tambahi. dikurangi. Iya. Sehingga dengan kita minta saran pendapat dari mereka, ini kita mengharapkan pada saat pelaksanaan tidak lagi terjadi komplain terkait dengan indikator yang kita pakai. Jadi, Kemudian dari hasil pengukuran EKPP-DES ya gimana, Pak? yang diperoleh desa dikategorikan ada 4, Mbak Yana, ya. Amannya itu, Pak, yang tadi, Oke. Pak? Dinilai kinerja sangat baik jika mereka memperoleh nilai lebih dari 90 Lebih dari sampai 90. 100%. Sangat baik, Pak, ya? Sangat baik. Kemudian berkinerja baik jika skor yang didapat adalah lebih dari 75 sampai 90%. 90, 75 sampai Oke, 90. itu kinerja Kemudian, baik. berikutnya. Kemudian berkinerja sedang, skornya adalah lebih dari 65 sampai 75%. Iya. Kemudian berkinerja kurang jika skor yang didapat adalah 50 sampai dengan 65. Sampai dengan 65. Dan yang terakhir dinyatakan berkinerja sangat kurang jika skor yang dimiliki atau diperoleh dari desa tersebut kurang dari 50%. Kurang dari 50%. 50%. Oh, gitu ya, Pak, ya. Jadi ada skor-skornya tersendiri untuk menilai dari EKPP-DES tersebut, Pak, ya. Iya. Kemudian, Pak, kalau hasil evaluasinya dari EKPP-DES tersebut kurang baik, Pak, ya, apa sih konsekuensinya, Pak? Oh, oke. Kalau Terima kurang baik, kasih. misal dapat nilai 50 atau Iya. di bawah 50 gitu, Oke. apa Pak konsekuensinya? Terima kasih, Mbak Yana. Hasil EKPP-DES akhir tahun anggaran ini Iya. kan nantinya dijadikan bahan untuk menetapkan kebijakan terkait dengan pembinaan dan pengawasan. Iya. Nah, bentuk pembinaan yang diberikan oleh Bupati kepada desa yang berkinerja sangat baik dan baik itu akan diberikan anugerah tata kelola desa. Ada semacam penghargaan gitu, Iya, Pak? itu untuk 3 desa berkinerja Anugerah baik tata maupun kelola sangat desa. baik. Iya. Kemudian bentuk pengawasan ini akan diberikan pada desa yang berkinerja sedang, Iya. kurang maupun sangat kurang. Terus bentuknya seperti apa? Ini bentuknya berupa fasilitasi, Iya. supervisi maupun pendampingan, seperti bintek maupun pelatihan yang tujuannya untuk peningkatan kapasitas perangkat desa, maupun program kegiatan potensi desa yang perlu dikembangkan itu apa saja. Sedangkan pelaksana fasilitasi, supervisi maupun pendampingan ini nantinya dilaksanakan oleh perangkat desa yang menyelesaikan urusan pemerintahan desa. Urusan
bidang pemberdayaan masyarakat dan Iya. desa. Jadi dengan hal tersebut Iya. nanti diharapkan untuk EKPPDes tahun berikutnya akan lebih baik lagi gitu Pak ya. akan lebih baik. Kan dengan evaluasi ini kan akan ketahui Mbak Yana, Oh. aspek-aspek saja yang perlu dikembangkan. Ditingkatkan, Kan dari sekolah ya. itu juga bisa kita lihat. Iya. Setiap desa kan berbeda-beda. Ada aspek tertentu yang desa A lebih Menonjol. baik, di aspek lain Iya, justru kurang. dan sebagainya seperti Baik. itu. Oke Pak. Oke Pak, semakin seru aja obrolan kita tentang EKPPDes ini dan kita bakal lanjut ke segmen berikutnya yaitu ada segmen cerita di balik meja. Oh. Oke. Gimana nih sobat waras yang ada di sini? Siap? Oke, siap ya. Kita bakal dengerin segmen di balik meja tentang EKPPDes oleh Pak Ketua Tim yaitu Bapak Maftuhi SH. Terima kasih Mbak. Iya, Pak. Ini yang seru-seru dulu atau gimana? Ya, ngapa ya? Cerita di balik meja itu ada pengalaman menarik, pengalaman horor, atau mungkin pengalaman yang seru-seru aja, Pak. Oh, gitu. Yang asik-asik aja Agak buat didengar. lucu-lucu itu ya. Yang lucu-lucu boleh, Terima pokoknya kasih, Mbak Yana. ada cerita apa gitu loh, Pak. Nah, Saya terkait di dengerin. balik kegiatan EKPPDes ini mungkin yang agak Apa, agak Pak? lucu ya, tapi Ya. agak bertanya-tanya mungkin ya. Bertanya-tanya. Untuk beberapa desa di wilayah Pantura itu yang semua perangkat desanya, kalau saya sebut pejantan semua Mbak, karena Tidak bapak-bapak ada. semua. Ibu-ibunya nggak ada, Nggak sama sekali. ya. Satu pun Dalam nggak ada, bayangan Pak. saya kalau perangkatnya itu bapak-bapak, Hmm? administrasi pasti Morak-marik. amburadul kan. Iya. Tapi justru malah sebaliknya. Oh gitu, Pak. Mereka sangat rapi dan teliti. Masya Iya. Allah. Biasanya memang Pak, kalau ketelitian, kerapian, maaf ya Pak Ketua ya, Iya. itu identik dengan perempuan, Iya. dengan ibu-ibu. Kalau bapak-bapak itu, udah kayak gitulah. Tapi ini Iya. ternyata kebalikannya Pak. Ya? Kebalikannya. Masya Allah. Terus ada cerita lain kalau boleh saya Iya, sampaikan. cerita sih, Om. berikutnya ada apa Pak? Ada beberapa desa yang enggan memberikan data dukung, Mbak. Kenapa? Karena mereka beranggapan kalau nantinya dari hasil EKPPDes ini desa dinyatakan berkinerja baik maupun sangat baik, mereka tidak akan mendapatkan bantuan. Oh gitu. Oke, bantuan baik dari pusat, provinsi maupun dari kabupaten sendiri. Namun menurut kami justru sebaliknya, dari hasil EKPPDes ini nanti bisa dijadikan bahan pertimbangan mungkin bagi legislatif bisa mengubah pola dalam pemberian dana aspirasinya. Kalau dulu diberikan pada mungkin ke daerah-daerah basis pendukungnya, dengan hasil EKPPDes ini kan bisa diberikan kepada desa yang betul-betul sudah berkinerja baik. Kemudian bagi eksekutif mungkin dari Pak Bupati bisa dijadikan bahan dalam penentuan kegiatan sambang desa. Ya. Tapi sayangnya desanya kadang ada yang beranggapan seperti itu Pak ya. Kalau baik nanti nggak dapat bantuan, jadi rugi gitu Pak ya. Kemudian ada cerita lagi Mbak Yan, boleh kami sampaikan? Boleh, apa Pak, cerita apa Pak? Gini ya, setelah kegiatan EKPPDes ini kami laksanakan, ternyata banyak dari inspektorat daerah kabupaten kota lain, maupun bahkan dari sampai luar Jawa Mbak Yan. Mereka terakhir pun dari, kalau nggak salah dari Kabupaten Solo. Di Sumatera Barat, mereka menimba ilmu ke kita, BPUPD. Mereka bertanya-tanya mungkin ya, kok bisa ya, kok bisa melakukan evaluasi sebanyak 239 desa dalam waktu 1 bulan cukup dengan 1 SP. Padahal kalau kita melakukan pemeriksaan dulu, karena pemeriksaan komprehensif itu kita melakukan pemeriksaan 1 SP ya untuk 1 desa, bulan 1 LHP 1 desa. Tapi ini untuk 239 kita laksanakan cukup dengan 1 SP. Tepuk tangan buat Pak Ketua kita, keren sekali Kabupaten. Kemudian ada cerita lagi yang lain Mbak Yanang. Cerita apa lagi nih Pak? Menarik juga Pak. Ini EKPPDes, ini bukan kita mengunggulkan kita. Namun ini gimana itu Pak ceritanya Pak? Dari EKPPDes ini merupakan jadi program unggulan di eventnya BPUPD. Oh gitu. Bahkan jadi salah satu inovasinya inspektorat daerah dan ini sudah terdaftar. Bahkan
EKPPDes ini, di tim kami ada salah satu personel yang menjadi narasumber di Kemendagri, yaitu Bapak Budi Santoso, SE. Kemarin Pak Busan sudah menyampaikan hasil EKPPDes ini di Kemendagri, dan mereka sudah mempelajari dan sudah mendapatkan lampu hijau, Mbak. Lampu hijau untuk lampu apa, hijau berarti untuk apa maksudnya? Nantinya kita EKPPDes harus siap jika sewaktu-waktu diminta untuk menyampaikan materi EKPPDes ini menjadi salah satu materi unggulan secara nasional gitu, di Pak. Pusdiklatnya Kemendagri. Baik Pak Maftuhi, udah panjang lebar kita ngobrol banyak banget tentang EKPPDes tersebut. Kemudian kita saatnya di segmen yaitu Jawab Cepat Pak. Tahu juga menjawab dengan spontan. Siap Pak ya? Siap. Oke. Yang pertama Pak, lebih penting administrasi rapi atau program banyak? Administrasi rapi. Kemudian evaluasi itu mencari kesalahan atau mencari solusi? Mencari solusi, Mbak. Kemudian dokumen lengkap atau ingatan kuat? Dokumen lengkap. Kemudian yang berikutnya Pak, arsip digital atau arsip map? Arsip digital maupun arsip map, dua-duanya sangat penting. Dua-duanya, oke. Dan yang terakhir nih Pak, transparansi atau formalitas? Transparansi. Tepuk tangan buat Pak Maftuhi. Oke, dan sebelum ternyata banyak banget yang sudah kita perbincangkan pada siang kali ini, dan sebelum saya tutup acara ini Pak, silakan closing statement untuk acara ini Pak. Terima kasih Mbak Yana. Dengan kegiatan pengawasan EKPPDes ini dapat diketahui sudah sejauh mana pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa di masing-masing desa. Desa jangan beranggapan jika sudah berkinerja sangat baik maupun baik, nantinya desa tidak akan mendapatkan bantuan baik dari provinsi, pusat maupun kabupaten. Namun sebaliknya, dengan hasil EKPPDes ini mungkin bisa dijadikan oleh legislatif dalam penyaluran dana aspirasinya yang dulu memakai basis pemilih, namun dengan hasil EKPPDes ini sudah jelas diberikan kepada desa yang berkinerja baik maupun sangat baik. Kemudian EKPPDes akan dilaksanakan secara rutin setiap tahun sehingga akan diketahui capaian kinerja atau prestasi dari waktu ke waktu dan bisa digunakan untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa. Seperti itu, Mbak. Iya. Terima kasih Pak Maftuhi untuk closing statementnya pada siang hari ini. Dan menarik sekali ya obrolan kita Sobat Waras dimanapun Anda berada. Dan dari pembahasan ini kita belajar bahwa evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa bukanlah ajang mencari kesalahan ataupun memberi label bisa baik atau buruk. Dan evaluasi merupakan sarana untuk melihat apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang masih perlu diperbaiki, serta memastikan setiap penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan secara efektif, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Desa yang terbuka terhadap evaluasi akan lebih mudah berkembang karena setiap masukan menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pengelolaan keuangan, pembangunan, hingga kepercayaan masyarakat. Terima kasih sekali buat Pak Maftuhi yang udah hadir pada siang hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Pak ya di lain kesempatan Pak ya dengan tema yang berbeda Pak ya. Oke, terima kasih, sehat selalu buat Pak Maftuhi dan sukses untuk EKPPDes-nya Pak ya. Terima kasih Mbak. Oke, Sobat Waras dimanapun Anda berada, terima kasih banget untuk kebersamaan selama beberapa menit dari yang lalu sampai sekarang ini ya. Udah bersama kita seru banget, dan kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan yang lebih menyenangkan dengan tema-tema yang berbeda dan dengan narasumber yang berbeda, atau juga dengan Pak Maftuhi kembali, narasumber-narasumber dari Inspektorat Daerah Kabupaten Batang. Oke, Sobat Waras semuanya, terima kasih ya udah hadir di sini. Oke, thank you. Dan kalau tadi saya sudah membukanya dengan sebuah pantun, tentu kurang afdol ya kalau tutupnya juga tidak dengan sebuah pantun juga. Yuk, siap dengan cakepnya ya? Yuk.
Ayuh perahu menuju dermaga. Singgah sebentar melepas lelah. Rasuah dicegah mulai dari kita. Integritas dijaga, kepercayaan pun bertambah. Oke, terima kasih Sobat Waras yang udah hadir di sini. Terima kasih yang sudah hadir di rumah. Dan jangan lupa terus dukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas. Sampai ketemu di lain kesempatan yang lebih menyenangkan di podcast Waras, Warung Anti Rasuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.